Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Di situ kisah orang lumpuh yang disembuhkan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, serta memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu kisah tentang seorang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Orang itu disembuhkan ketika Yesus tiba di kampungnya sendiri, yaitu di Kapernaum. Dan ketika dia tiba di situ, dia menjumpai ada orang yang dalam keadaan lumpuh. Nah, saudara-saudara, orang ini disembuhkan, yaitu ketika Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Karena perkataan itulah menjadi perdebatan dari orang-orang yang tidak menyukai Yesus dan berkata Yesus menghujat Allah. Karena siapakah dia bisa mengampuni kesalahan orang? Dan di situ Yesus katakan, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Di sini kita melihat bahwa ada hal yang buat orang banyak lebih mudah membuat orang lumpuh bangkit dari kelumpuhannya, membuat orang yang tidak mampu berjalan dengan kakinya, daripada membuat orang dosanya diampuni. Ini hal-hal yang seringkali terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Kita lebih senang dan lebih gampang menerima mujizat terjadi dalam diri setiap orang yang percaya. Kita paksakan dan kita yakinkan masih ada mujizat, dan kita percaya itu tidak salah. Tapi seringkali kita tidak siap menerima orang-orang yang dosanya sudah diampuni. Dan itulah yang menjadi persoalan dari orang-orang yang berkumpul di situ. Bahwa ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, ahli Taurat mulai mengatakan Yesus menghujat Allah. Hal ini yang seringkali kita buat dalam diri kita. Ketika kita melihat orang yang dapat mujizat kesembuhan gampang sekali, kita bersukacita bersamanya, kita bergembira bersamanya. Tetapi ketika ada orang yang diampuni dosanya, kita tidak bisa akrab seperti itu. Kita tidak bisa dekat seperti itu. Dan hal inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Sebab itu Yesus harus datang ke kampungnya, ke kotanya, yaitu Kapernaum. Kota itu Kapernaum namanya, yang artinya nyaman atau terlindung. Seringkali kita dalam hidup ini, kita nyaman menyimpan dosa orang lain. Kita melindungi dosa orang lain. Dan dosa itu yang menjadi sebab kita tidak bisa menerima orang itu ketika dia diampuni dosanya. Kita pelihara terus dosanya, padahal Tuhan sudah ampuni dosanya. Dan hal-hal seperti itulah yang seringkali terjadi dalam perjalanan hidup ini. Kita merasa kita lebih baik karena kita tidak berbuat dosa. Padahal ada dosa yang kita lindungi, yang kita simpan. Mungkin dalam pikiran kita, mungkin dalam hati kita. Dan tidak semua orang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sebab itu kita melihat, orang lumpuh ini bisa berjalan karena dosanya sudah diampuni. Hal ini penting untuk kita melihat mujizat terjadi dalam hidup ini. Kita perlu terbuka di hadapan Allah karena ketika kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan tahu ada yang belum beres, Tuhan tahu ada yang tidak tepat kita sedang kerjakan, kita perlu bereskan supaya mujizat itu menjadi nyata. Dan hal-hal itulah yang menjadi penghambat dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita menyimpan, kita mengamankan, kita melindungi. Dan kita cari tempat yang nyaman untuk menutupi dosa kita, menutupi kelemahan kita. Tapi kita melihat di sini, ketika Yesus tiba di Kapernaum, daerah yang nyaman, daerah yang terlindung, dia tahu ada orang yang berdosa di situ. Ada orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Ada orang yang tidak bisa menerima perlakuan orang lain terhadap dirinya. Sehingga dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Dan ketika Yesus mengampuni dosanya, ahli Taurat orang Farisi cenderung untuk mempersalahkannya. Karena mereka menganggap mereka jauh lebih suci dari orang yang akan menerima mujizat ini. Sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ingatkan dirimu, Tuhan tidak susah membuat mujizat. Tuhan tidak sulit menghadirkan pertolongan. Tuhan tidak sulit untuk membela saudara. Tapi yang menjadi penghalang buat saya dan saudara di hadapan Tuhan adalah dosa. Sesuai Nabi Yesaya katakan, telinga Tuhan tidak berat untuk mendengar, tangan Tuhan tidak singkat untuk menolong. Tapi dosa yang menghambat semua itu. Sebab itu Yesus tahu orang lumpuh ini harus diampuni dosanya supaya dia melihat mujizat Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam studi kita, dalam kegiatan di rumah kita, ingat, pergunakan waktu yang baik untuk bisa melihat diri sendiri, memperhatikan ada yang tidak beres mungkin. Ada yang belum saya selesaikan dengan orang lain. Saya perlu bereskan hari ini. Supaya mujizat ada buat kita semua setiap saat. Mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga karena kasih setia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa dosa perlu kami tinggalkan. Dosa kami perlu bereskan. Sebab itu kami mohon kemurahan Tuhan bagi kami yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, sudah pergi belajar di kampus maupun di rumah. Dengan kegiatan rumah tangga kami, Tuhan tolong ampuni segala kekurangan kelemahan kami yang kami buat mungkin mulai dari pikiran kami, kemudian perkataan kami, dan selanjutnya perbuatan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, supaya kami boleh dibebaskan dari beban yang mengikat kami, yang membuat rohani kami lumpuh, yang membuat iman kami tidak bertumbuh, karena ada dosa yang menghambat kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami percaya di balik pengampunan ada mujizat bagi orang percaya. Di balik pengampunan ada pertolongan bagi kami. Di balik pengampunan ada kebebasan bagi kami
untuk menikmati semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa serta menyerahkan roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan hari ini bagi Pelwap ada ibadah dimulai pada jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.